Selamat sore. Kembali lagi bersama Egan di sini di sore hari yang basah banget nih, habis hujan tadi dari siang. Akhirnya bisa keluar juga nih, meskipun bakal kotor ini motor gua. Oke, jadi sekarang di bulan puasa hari keberapa ya? Hari ke-8, ke-9. Gue mau ngebahas tentang panduan, bukan panduan juga ya. Gimana ya? Jadi ini apa yang menjadi pertimbangan gue membeli all new Yamaha R15, R15, R15 atau yang lainnya lah sebutannya dibanding kompetitornya kayak CBR ataupun GSX. Dan ini gue sebisa mungkin senetral mungkin, dan gue bakal memberi pendapat kenapa lo lebih baik memilih GSX-R ataupun kenapa lo lebih baik memilih CBR. Jadi sedikit cerita dulu sebelumnya gue spion gue nggak bener. Jadi sedikit cerita dulu sebelumnya, gue kebetulan emang lagi mau naik kelas awalnya ke 250cc, tapi ya karena pertama gue nggak enak minta motor yang di atas harganya udah di atas 50 juta, karena apa ya, gue malu sama umur sih sebenarnya pertama. Yang kedua, sebenarnya jatuhan pertama gue ke KTM RC 250, tapi sayangnya bapak gue, terutama bapak gue nggak setuju karena masalah spare partnya. Makanya akhirnya gue ya udah mau nggak mau di stay di kelas 150cc. Nah, lalu kan kebetulan dari awal 2017 kemarin itu banyak banget rumor, sebelum 2017 ya, balik lagi ke sebelum 2017, banyak banget rumor-rumor ya motor R15 facelift baru, Mayor facelift, terus muncul GSX-R dan CBR nggak ada kabarnya sih, cuma minor facelift doang, ganti stripping doang. Nah, dari situ gue mau mulai riset, mencari info-infonya, spesifikasinya gimana, sampai motor itu di launching. Gue sabar banget nungguin, meskipun waktu itu GSX-R udah launching, tapi gue masih sabar nungguin yang R15 nya, apakah superior ataupun ya sekedar begitu aja. Kebetulan waktu itu juga bulan apa ya, waktu itu kalau nggak salah bulan sekitar, gue lupa lagi, pokoknya itu kebetulan ada event di Bandung di TSM. Gue mencoba test ride unitnya ya, meskipun treknya pendek, cuma kesan pertama kali gue naikin GSX-R, motor itu kecil banget, ramping banget sumpah. Gue yang biasa naik CB 150R punya bokap gue, naik motor itu berasa kayak gue balik lagi naik ke motor Satria lama gue. Nah, gara-gara itu gue makin kekeh, makin istilahnya makin oke, gue tunggu dulu R15. Meskipun powernya yang terbesar, yang nafasnya juga lumayan panjang, which is itu karena karakter mesinnya yang overbore. Tapi gara-gara bodinya yang ramping, terus bobotnya yang terlalu enteng, gue jadi kayak gimana ya, feeling gue sama motor itu jadi terkesan ringkih karena saking entengnya. Terus CBR gue dari awal gue udah coret, karena waktu itu gue udah pernah cobain itu. Kita by the way kita ngomong CBR yang ke-45G ya, yang si muka gepeng ya, karena pertama visornya pendek, terus ya sipit-sipit gimana gitu. Itu gue coret karena karakter tenaganya yang malah kayak SHC ya, beda banget ketimbang CB gue yang lama tuh, yang istilahnya generasi pertama yang masih overbore. Jadi CBR langsung gue coret saat itu juga. Waktu itu gue ngetes dia waktu San Mori di Panahan sih, pakai motornya Mazio motornya CBR K45G. Waktu itu gue cobain, saat sayangnya gue nggak bawa kamera, jadi nggak jadi bahan video. Nah, gue coret karena karakter mesinnya, dan lagi bodinya yang ramping dibanding K45A yang sebelumnya, yang lampunya udah dual ya, ataupun yang kancut itu jauh banget lebih mengecil, tangkinya juga makin pendek kalau nggak salah. Jadi gue kurang suka sih, meskipun modelnya garis desainnya tuh sangat futuristik banget, kayak sangat tajam-tajam gitu, bergaris. Nah, balik lagi ke bahasan ke GSX. GSX-R itu jujur riding position lumayan nunduk, dalam artian ya karena emang dia kayaknya yang paling beneran underyoke ya. Aduh, sen gue masih nyala ternyata. Kayaknya dia yang paling beneran underyoke.
nggak ada coakan ke atas gini kayak R15 ataupun Saber 250 RR. Dia beneran under yoke, stangnya di bawah di bawah yoke atas, T atas, dan nggak ada coakan ke atasnya. Tapi entah kenapa dia kalau dibanding yang ini R15 ataupun CBR, dia tuh nggak terlalu nunduk. Mungkin karena joknya yang nggak terlalu tinggi, ditambah jarak jok sama stang tuh lumayan dekat. Maksudnya kalau yang R15 ini jauh loh, makanya kesannya tuh nunduk banget ketimbang rival-rivalnya. Nah kalau GSX tuh masih better lah, jadi masih manusiawi untuk buat dipakai daily use mungkin ya, mungkin. Karena gue nggak pernah nyobain daily use-nya kayak gimana, diajak macet-macetannya gimana, atau gua ngetes ride cuma ya seputaran begitu aja. Nah, cuma GSX-R kelebihannya bodinya ramping, which is itu kalau lu sering pakai macet-macetan, terus sering lewatin jalan yang rada sempit, nggak bakal kagok lah istilahnya. Itu nilai poin plus dari GSX-R. Ditambah power top end-nya sih ya, top end-nya yang lebih mumpuni. Jadi sebenarnya gimana ya? Kalau untuk urusan mesin, buat gua mesinnya tuh kurang cocok buat daily use. Dalam artian yang stop and go, yang banyak berhentinya, banyak ngeremnya. Karena karakter mesinnya tuh di atas, di bawahnya soalnya rada loyo. Jadi kalau urusan mesin, dia lebih cocok buat main di sirkuit. Kenapa? Karena top end-nya tuh gila. Pertama kayak nggak ada limiter ya, lu bisa pentokin sampai ujungnya di speedometer tuh sampai 13 ribuan. Exactly sekitar berapa ya, 12.600 kalau nggak salah. Kalau yang gue baca dari ini ya, baca di internet kayak gitu, kalau nggak salah 12.600an. Tapi kalau untuk dari segi dimensi, terus riding positionnya, riding quality-nya lebih cocok sih buat daily use. Ditambah lagi keylessnya yang istilahnya lu nggak harus capek-capek nyolok cabut anak kunci. Ini tinggal puter-puter aja, kalau lu berhenti nyampe tinggal puter, mau pergi tinggal datang putar knop lagi. Jadi istilahnya sangat membantu untuk daily use-nya. Tapi ya dari sisi mesin kurang sih. Oh macet bor. Dan lagi menurut gua GSX-R itu istilahnya buat orang yang first movers. Apa itu first movers? Jadi first movers itu istilahnya yang orang yang baru naik kelas, entah itu dari bebek, entah itu dari matic, ataupun pertama kali megang motor batangan atau motor laki lah ya. Batangan lu pikir apaan ya, if you know what I mean. Jadi GSX-R itu cocok karena pertama tenaga bawahnya tuh nggak liar. Jadi kalau lu gas meskipun sampai ya 3.000-4.000 RPM tuh nggak terlalu nonjok torsinya, jadi cukup aman. Ditambah lagi emang yang bodinya kecil dan seat height-nya yang pendek, rendah maksudnya, bukan pendek. Jadi buat tinggi yang rata-rata Indonesia nggak terlalu tinggi banget, cocok sih buat first movers itu. Nah sedangkan kalau R15 buat gue pribadi, R15 itu kayak orang yang mau naik kelas tapi nggak kesampaian gitu, karena entah budgetnya, entah karena apanya, sesuatu something yang nggak bisa naik kelas ke 250 cc atau ke atas. R15 itu cocok lah istilahnya. Pertama dimensi dia itu 11-12 sama kakaknya R25 yang bentar lagi yang katanya 2018 yang mau mayor facelift, entahlah itu juga, kita lihat aja tanggal mainnya. Yang kedua, powernya itu gue bilang gila untuk kelas 150 cc. Kenapa? Karena dari RPM rendah 3000-an aja ini torsinya udah nonjok banget, dan power atasnya juga nggak loyo karena teknologi VVA-nya. Jadi tenaga atas tuh nggak bakal kosong juga meskipun bawahnya udah keisi. Jadi istilahnya power bay-nya tuh luas banget, dari bawah sampai atas tuh ngisi terus, gila. Dan istilahnya R15 itu apa ya? Dibilang flagshipnya di kelas 150 cc mungkin ya, karena dia yang istilahnya yang paling superior banget. Entah dari teknologinya yang ada VVA, shit man. Lihat ke kiri dong, pakai sin. Istilahnya yang teknologinya banyak banget, ada upside down, arm yang aluminium yang modelnya kayak banana, terus VVA-nya, wow, kenapa? Ada benturan, some little hit, saling meminta maaf, nah itu dong. Saling mengalah aja udah langsung minta maaf aja. Nah terus emang sih harganya istilahnya emang bener-bener yang paling mahal, yang paling lengkap fiturnya, dan power juga istilahnya nggak malu-maluin banget. Terus desainnya yang sebenarnya kalau urusan desain itu masalah selera, tapi gue paling suka banget desainnya R15 dari depan sampai belakang. Nah untuk desain yang kedua yang paling gue suka GSX-R. Jelas dia depannya ganteng banget sumpah, punya karakter
ciri khas lah, punya ciri khas tersendiri. Yang single headlamp yang bentuknya wow gitu lah buat gua, manis, kalem-kalem sangar gitu kalau GSX-R tuh. Cuma holy shit, jatuh motor orang. Cuma gua nggak suka desain belakangnya sih, terlalu nungging banget, kasihan buat pemboncengernya, apalagi joknya tuh keras. Jadi ya kurang suka aja desain belakangnya. Nah yang terakhir CBR. Nah kenapa gua nggak suka banget desain CBR, yang gepeng yang gitu, mukanya gepeng, terkesan setengah hati gitu. Honda tuh membuat desainnya. Buntutnya sih cakep, padahal gue suka buntutnya, cuma ya bagian depannya aja kurang suka. Dari desain tangki, fairing depan, terus visornya atau windshieldnya itu gue kurang suka sih. Oke, jadi gue langsung ambil kesimpulan aja ya, berhubung macet nih parah. Kesimpulannya, buat lo yang duitnya pas-pasan, lagi meminang motorsport 150cc, saran gua lo lebih baik memilih GSX-R. Pertama fitur keyless-nya dan power top end-nya tuh yang wah gila, mancep banget gila. Udah sama limiternya juga gila-gilaan, kayak nggak pakai limiter lewat sini gitu ya. Mas, Mabes Hankam kesini ya? Mana? Mabes Ya. Oh ya, makasih ya. Aduh, nanya dulu, gua ngeri salah jalan kan lucu ntar. Nyasar. Balik lagi ke topik. Jadi kalau lo duitnya pas-pasan, budgetnya pas-pasan, apalagi Suzuki masih memperpanjang harga promo GSX series sampai nanti tanggal 1 Juli. Nggak tahu nanti 1 Juli bakal diupdate lagi, promonya diperpanjang lagi atau enggak. Jadi buat lo yang duitnya budgetnya pas-pasan tapi ingin yang lain dari yang lain, lebih baik lo memilih GSX-R. Kenapa? Karena power top end-nya yang bagus banget. Build quality-nya juga gue suka. Suzuki terkenal dari zaman dulu, dari Satria gue, dari Shogun gue, itu build quality-nya tuh mantep banget. Ya meskipun kalau buat gue pribadi ramping, kurang suka. Buat badan yang rada big size itu kurang cocok. Jadi kayak gimana ya, kayak beruang naik sepeda nanti, ngerinya ya. Contohnya kayak si Bongki naik, pasti kayaknya bakal kayak beruang naik sepeda. Sorry Bongki disebut-sebut. Nah terus kalau lu punya duit lebih tapi lu tinggal di dalam, bukan di dalam hutan juga ya, maksudnya di daerah yang terpencil, lebih baik lu memilih ini kemana? Waduh, gua nyasar. Nah kalau lu yang tinggalnya rada nggak di kota banget dan butuh service center atau bengkel resmi yang lumayan banyak, ya pilihan lu jatuh ke Honda. Karena gimana ya, buat gua pribadi, pengalaman gua, Honda itu sampai yang dalam-dalam, yang rada pelosok, itu beresnya tuh kualitas SDA-nya ya, SDM-nya cukup bagus, jadi nggak sembarangan gitu. Nah jadi itu nilai kelebihan Honda. Jadi kalau lu yang tinggalnya rada pedalaman terus nggak mau berurusan sama service center yang buruk, pilih Honda. Nah kalau lu duitnya udah kebanyakan banget terus tapi nggak bisa naik kelas, pilihan lu jatuh ke R15. Karena istilahnya dia kayak flagshipnya di kelas 150 lah ya, yang paling superior, yang paling wow banget lah istilahnya, meskipun nggak minus fitur keyless. Apalagi lu yang mau naik kelas tapi belum mampu ataupun emang belum jodohnya gitu ya, kayak gua belum jodohnya untuk naik kelas. Jadi pilihannya lebih baik ke all new R15 model year 2017, itu versi yang ketiga. Nah jadi itu dia sedikit ulasan lebih baik pilih yang mana sih, motorsport fairing 150cc. Oke, jadi sekian dulu nih video gua. Thanks yang udah nonton, jangan lupa subscribe dan like kalau suka video gua, dan share ke teman-teman lu. Siapa tahu ada yang bingung, galau, pengen beli motorsport. Aduh, pilih motorsport yang mana ya yang terbaik buat gua. Nah, untuk info detailnya mah silahkan di kolom komentar aja ya. Gue senang biasa bakal balas komentar-komentar kalian. Oke, jadi sekian dulu video dari saya, si catatan Ciegen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Hop. Aduh, angkot ngesen ke, mau nyalip teh.